Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia dan juga anak-anakku di seluruh Indonesia juga? Pada materi kali ini, Ibu akan mencoba memperkenalkan diri. Ibu adalah Bu Nur Rohmah dengan slogan Bismillah belajar terus. Ditambah lagi, bangga menjadi guru. Guru memang bukan orang hebat, tapi semua orang hebat adalah berkat jasa seorang guru. Kali ini saya akan mencoba menerangkan mengenai bab 1 dalam PPKN kelas 10 kurikulum 13 revisi. Dengan judul bab adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa LKS, like, comment, subscribe channel YouTube Bu Nur Rohmah ini ya. Oke, inilah lambang negara kita, Garuda Indonesia. Garuda di dadaku. Oke, baik. Pertama kali kita akan melihat dulu dari materi ini mengenai pemerintah Indonesia. Di sini saya akan memberikan contoh pemerintah Indonesia, bagian dari pemerintah Indonesia yaitu menteri-menteri atau yang sekarang ini dikenal dengan istilah Kabinet Indonesia Maju tahun 2020 sampai 2024. Mereka-mereka inilah yang kemudian membantu presiden untuk menjalankan negara. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pemerintah? Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif atau mutlak berdirinya sebuah negara. Masih ingat ya, unsur terbentuknya negara ada 4. 4 itu terdiri dari 2 unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutifnya 3, yaitu wilayah, rakyat, dan satu lagi adalah pemerintah yang berdaulat. Sedangkan deklaratifnya adalah apa? Iya betul, pengakuan dari luar negeri. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat tersebut. Oke, baik, pemerintah. Masih membahas pemerintah ya. Ternyata pengertian pemerintah ada 2 makna. Yang pertama adalah pemerintah dalam arti sempit, yang kedua pemerintah dalam arti luas. Dalam arti sempit itu berarti hanya yang memegang kekuasaan eksekutif saja, yang di sini berarti adalah presiden, wakil presiden beserta kabinet. Sedangkan dalam arti luas adalah 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, tadi membahas bahwa pemerintah itu memegang kekuasaan negara. Apa sih sebenarnya kekuasaan negara? Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, kemudian untuk teori pembagian kekuasaan, kita akan mengambil 2 tokoh yang sangat terkenal, yaitu John Locke dan Montesquieu. John Locke dan Montesquieu ini sebenarnya adalah Montesquieu mengikuti John Locke, jadi dia mengembangkan teori yang sudah dibuat oleh John Locke terlebih dahulu. Teorinya ini kita kenal dengan istilah teori, iya betul, trias politika. John Locke ini membuat sebuah teori yang di situ terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan kemudian teori tersebut dikembangkan oleh Montesquieu dengan 3 juga, tetapi ada yang berbeda. Bukan legislatif, eksekutif, federatif, tapi federatifnya diganti menjadi yudikatif. Yudikatif ini sesuatu yang baru karena yang tadinya federatif kemudian oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam eksekutif. Nah, dari teori Montesquieu yang sudah dikembangkan dari John Locke ini, di situ terdapat 3 jenis kekuasaan yang berupaya saling menyeimbangkan. Legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan perundang-undangan, sedangkan yudikatif mempertahankan, mengawasi, mengadili perundang-undangan. Oke, baik. Kemudian kita juga mengenal dalam teori yang sekarang ini bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 2, horizontal dan vertikal. Kalau yang vertikal itu berarti ke atas ke bawah ya. Maka berarti di situ terdapat pembagian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena itu materinya besok ada lagi. Sedangkan untuk pembagian kekuasaan horizontal terdapat 6 jenis kekuasaan. Yang pertama adalah konstitutif. Konstitutif tugasnya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lembaga yang memegang kekuasaan ini adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua eksekutif, tadi sudah kita pelajari ya, lembaganya presiden dan anak buahnya yaitu menteri dan kabinet, wakil presiden dan menteri. Sedangkan tugasnya adalah menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan yang legislatif tugasnya adalah membentuk undang-undang. Lembaganya DPR dan DPD. Kemudian yudikatif, tugasnya adalah menyelenggarakan peradilan. Lembaganya MA, MK, dan KY. Lalu ada lagi yang namanya kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Tugasnya adalah memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaganya adalah BPK. Kemudian untuk moneter, tugasnya adalah menetapkan, melaksanakan, mengatur kestabilan nilai rupiah. Lembaganya adalah Bank Indonesia. Selain kementerian, selain lembaga-lembaga yang lain tadi, terdapat juga yang namanya lembaga pemerintah non-kementerian. Apa perbedaan lembaga kementerian dan non-kementerian? Lembaga kementerian dipimpin oleh menteri, lembaga pemerintahan non-kementerian tidak dipimpin oleh menteri. Dia dipimpin oleh kepala atau direktur. Banyak sekali contoh lembaga pemerintahan non-kementerian. Misalnya kita lihat di sini, ada Arsip Nasional Republik Indonesia. Ada BIN, Badan Intelijen Negara. Ada Badan Kepegawaian Negara atau BKN, ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan lain sebagainya, termasuk juga ada Badan Narkotika Nasional. Ada lagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Ada lagi Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan lain sebagainya. Semuanya ada 28 lembaga negara. Nah, sesudah kita membahas mengenai pemerintahan secara sekilas, sekarang kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, di sini kita melihat bahwa Pancasila memang sudah dibuat simbolnya sedemikian rupa perkembangannya sehingga menjadikan kita melihat hasil akhir di mana lambang negara kita adalah suatu hal yang sangat gagah, sangat berwibawa. Ya, kita tahu sendiri berasal dari Garuda. Garuda ini kemudian dia membawa perisai yang ada 5 lambang, 5 simbol yang ini merupakan pengejawantahan atau penyimbolan dari sila-sila Pancasila yang 5. Dan juga membawa sebuah seloka atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena negara kita yang teramat sangat luas ini sangat memerlukan persatuan dan kesatuan supaya bisa tetap maju terus. Oke. Lambang bintang, simbol bintang adalah merupakan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lambang rantai itu adalah simbol dari kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Perhatikan anak-anak, dalam lambang rantai ini sebenarnya bentuknya tidak bulat semua loh ini ya. Ini sebenarnya terdiri dari bulat dan kotak yang bergandeng-gandeng. Jadi bulat kotak, bulat kotak. Kenapa seperti itu? Karena di sini terdapat makna bahwa bulat itu lambang perempuan, kotak itu lambang laki-laki. Sehingga di sini terdapat bahwa laki-laki dengan perempuan sebagai 2 jenis manusia yang diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, itu dia selalu setara, sederajat, saling bekerja sama, sehingga di sini terdapat juga prinsip kesetaraan gender. Kemudian persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan beringin. Kenapa beringin? Karena beringin itu sangat kokoh. Selain kokoh, dia sangat mengayomi, melindungi, sehingga siapapun akan melihat bahwa beringin ini sangat pantas untuk menjadi lambang persatuan. Karena persatuan itu bukan sekedar kuat saja, tetapi dia harus sejuk dan melindungi. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dilambangkan dengan banteng. Kenapa banteng? Karena di dalam kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini, haruslah dia betul-betul menjadi sebuah kekuatan yang sangat kuat, yang berani mendobrak sehingga rakyat tidak akan disia-siakan. Yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Di sini terdapat makna bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu rakyat itu tercukupi sandang pangan papan. Padi adalah lambang dari pangan, sedangkan kapas adalah lambang dari pakaian. Sehingga diharapkan rakyat sejahtera, tercukupi segala-galanya. Nah, kemudian dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri terdapat 3 jenis nilai dari segi fleksibilitas ideologi Pancasilanya. Kenapa? Karena mengandung 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang relatif tetap yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945. Jadi yaitu nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental merupakan nilai lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang dijabarkan secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 45, TAP MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau masih ingat mengenai materi nilai dan norma, maka nilai dasar ini adalah nilainya, nilai instrumental adalah normanya. Itu ya. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah dia berusaha menegakkan agar nilai tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai ketika nilai Pancasila itu betul-betul kita laksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi bukan sekedar cuma kita hafalkan, bukan sekedar cuma kita ketahui, tapi sudah kita praktekkan. Nah, ini 3 jenis nilai ini jika kemudian seluruh rakyat Indonesia betul-betul melaksanakannya, termasuk juga seluruh pejabatnya, maka Indonesia akan sangat baik sekali. Nilai yang terkandung dalam sila pertama antara lain adalah, yang jelas sila pertama berarti ketuhanan yang Maha Esa. Maka di sini terkandung bahwa seluruh rakyat Indonesia bebas menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Di sini seluruh manusia Indonesia wajib mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia. Dengan demikian akan timbul rasa saling menyayangi, saling menghargai, dan saling mengayomi. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifatnya yang maha sempurna, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan sekaligus menjauhi segala larangannya, saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini terkandung bahwa seluruh manusia harus diakui harkat dan martabatnya. Semua diakui sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Maka berarti di sini, perhatikan, pertama, harkat martabat manusia diakui. Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, mengembangkan sikap tendang rasa dan tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Di sini terdapat makna persatuan Indonesia, yaitu suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam suatu wadah, yaitu Indonesia. Nah, nilai-nilai yang ada di sini apa? Persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara adalah di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa, sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan. Perhatikan anak-anak, ini semua adalah nilai-nilai. Yang namanya nilai itu adalah sesuatu yang baik, yang ideal, yang paling bagus. Cuma kadangkala di dalam pelaksanaannya masih ada yang belum mampu melaksanakan hal tersebut. Maka mari kita semua belajar bersama-sama ya, supaya kita bisa betul-betul melaksanakan nilai-nilai yang ada. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini terkandung apa? Bahwa seluruh warga masyarakat di Indonesia ini punya hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Maka setiap kegiatan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama haruslah melalui musyawarah untuk mencapai
mufakat. Karena musyawarah dan mufakat tersebut adalah contoh khas kepribadian bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah: pertama, kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Kedua, manusia Indonesia sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Ketiga, diperlukan semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang terakhir, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan, dan karena itulah maka diharapkan pemerintah memiliki sikap adil terhadap seluruh rakyat, tidak terkecuali. Lalu untuk mencapai hal tersebut diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, sehingga seluruh warga Indonesia diperlakukan adil sesuai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam sila kelima ini perlu diwujudkan keadilan dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional. Keseimbangan antara hak kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain, mengembangkan perbuatan yang terpuji yang senantiasa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, cinta kemajuan dan pembangunan bangsa baik material maupun spiritual. Nah, sekali lagi tetap Ibu ulangi ya nak ya, bahwa semua yang disebutkan tadi adalah hal-hal yang sangat ideal yang seharusnya kita lakukan. Tapi apakah seluruh rakyat Indonesia sudah melakukannya? Apakah kalian sudah melakukannya? Apakah Bu Nur Rohmasili sudah melakukannya? Mari kita tanya hati kita masing-masing. Lalu, apakah sudah sesuai seluruh perilaku kita dengan nilai Pancasila? Ini ada beberapa contoh yang jelas tidak sesuai. Kalian bisa melihat di sini ya. Gambar yang pertama adalah, kenapa sih kelulusan harus dicoret-coret? Kenapa mereka bahagia sekali mencoret-coret, merusak barang yang seharusnya masih bisa dipakai? Banyak sekali pertanyaan yang bisa muncul dari sini. Yang gambar yang kedua ini lebih ngeri lagi. Di sini mereka menindas orang lain, bahkan direkam, ya. Untunglah gambar ini kartun, kalau tidak kartun, aduh, makin sedih lihatnya ya. Meskipun kita tidak menutup mata, yang seperti ini ada di sekitar kita. Kita tidak boleh melakukannya, ya. Nggak boleh ya anak-anak ya. Semua ini tidak boleh dilakukan. Yang gambar yang ini adalah gambar terjadinya tawuran. Tawuran adalah perkelahian dalam jumlah banyak. Sehingga kasihan Pak Polisi ini mau mendamaikannya kesulitan. Kenapa sih harus saling benci-membenci? Padahal kita sama manusia sebenarnya saling membutuhkan. Nah inilah, kita perlu semuanya menjaga emosi kita agar tidak terjadi hal yang seperti ini. Yang terakhir ini sangat menyedihkan sekali, bahwa ternyata dari 2,4 juta kasus aborsi, sebagian terjadi pada remaja. Ini sangat menyedihkan sekali anak-anak. Silahkan nanti ini menjadi tugas untuk dianalisis. Kalian buat analisis berupa esai singkat dalam buku catatan kalian. Dari mulai gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Maaf ya, tidak dinomori tadi ya. Baik, selanjutnya mungkin itu saja. Jangan lupa didiskusikan dan dianalisis gambar di slide sebelum ini ya. Selamat belajar, salam sukses. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.